Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wabtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam Majelis Ta'lim An-Nur ini, di dalam kitab Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran, dan ini adalah kelas ketiga daripada kitab Qawaid Asasiyah ini, yang mana pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan Awwalu Manazal, apa ayat yang paling pertama turun daripada Al-Quran. Sekarang kita akan masuk ke bab setelahnya, yaitu Akhiru Manazal. Akhiru Manazal adalah ayat apa yang paling terakhir turun. Di sini ada banyak sekali pendapat, ya. Ada banyak sekali pendapat. Kalau kita nak masuk di dalam kitab-kitab yang lebih tinggi, mungkin ada sekitar 10 atau 15 pendapat di dalam masalah ini, tapi di dalam Qawaid Asasiyah fi Ulumil Quran ini, Sayyid Muhammad hanya menyebutkan 4 pendapat saja, dan nanti akan kembali kepada 2 pendapat. Kepada 2 pendapat saja. Kenapa? Karena memang kitab ini kitab basic di dalam Ulumil Quran. Akhiru manazal ikhtalafal ulama fi dzalika ala aqwal. Hakikatan yang paling terakhir itu satu saja, ya. Jadi tidak mungkin yang paling terakhir itu lebih daripada satu, itu tidak mungkin. Dia hanya satu, karena itu yang terakhir. Yang nomor satu itu ya satu, yang paling akhir juga satu. Oh, yang nomor satu ada 2, ya, itu bukan nomor satu namanya. Pelik sedikit itu. Ikhtalafal ulama fi dzalika ala aqwalin asyaruha. Dibilang akhiru manazal itu para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini dalam beberapa qaul, ada beberapa pendapat. Yang paling masyhur di antara pendapat-pendapat itu adalah akhiru manazal ini adalah ayatul kalalah, ma'ruf. Ini salah satu ayat di dalam hukum faraid, masalah masyhurah di dalam faraid namanya masalatul kalalah. Masalatul apa? Kalalah. Anna akhira ma nazala qauluhu ta'ala yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Yastaftunaka, yakni para sahabat meminta fatwa kepadamu. Katakanlah bahwa Allah itu memberi kalian fatwa dan hukum di dalam masalah kalalah. Ini mru'un halaka laisa lahu waladun lahu akhun au ukhtun. Tentang masalah kalau ada emak mati dan tidak ada anak, tapi hanya meninggalkan saudara aja. Macam mana? Ya, ini maknanya mayitnya itu hanya meninggalkan saudara. Rawahu Syaikhan wa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma akhiru ayatin nazalat ayatur riba. Pendapat pertama yang diriwayatkan oleh Syaikhan bahwasanya ayat yang paling terakhir turun adalah ayatul kalalah. Kemudian pendapat yang kedua, ayat yang paling terakhir turun adalah ayatul riba. Wadih, ya. Ya, ini adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari, qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ini fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih fa itubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun ila akhiril ayat. Kira-kira ayat Al-Baqarah ayat 278 sampai 280 itu semuanya hal-hal yang berkaitan tentang riba. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya ayat yang paling terakhir turun adalah wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Dan ayat yang pendapat yang ketiga yang paling terakhir turun adalah ayat Al-Baqarah 281. Pendapat yang keempat adalah ayat yang terakhir turun adalah ayatuddin, ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Jadi ini macam tertib. 200, pendapat yang kedua adalah 278 ayatul riba sampai 280. Pendapat yang ketiga Al-Baqarah ayat 281. Pendapat yang keempat, pendapatnya Sa'id ibn Musayyib, bahwasanya akhir ayat yang turun adalah ayatuddin. Qala Suyuti wa huwa mursalun sahihul isnad. Pendapat ini adalah hadis
mursal yang isnadnya itu sahih ya. Ini sudah saya jelaskan apa itu hadisun mursal di dalam kitab yang sebelumnya Qawaid Asasiyah fi Mustalahil Hadits. Maknanya kita bisa memahami bahwasanya mungkin ada potensial mulai ayat Al-Baqarah ayat 278 sampai 282 itu turun paling akhir, sekali turun. Karena itu yumkinul jama' bainal qauli tsani wa ma ba'dahu, dan mungkin jama' karena kan tidak mungkin yang paling terakhir turun tuh ya hanya satu, tidak mungkin sebanyak ini. Maknanya ada yang salah dan ada yang benar. Tapi sebelum kita menyalahkan dan membenarkan, alangkah baiknya kalau kita ini jama' bainal aqwal. Yakni cara jamaknya, madam pendapat kedua, ketiga, keempat ini berturutan, maknanya ayatul riba itu Al-Baqarah ayat 278 sampai 280. Ayat wattaqu yawman turja'una fihi ilallah Al-Baqarah ayat 281. Kemudian ayatul den Al-Baqarah ayat 282. Mungkin daripada 278 sampai akhir Al-Baqarah itu turun yang paling akhir. Itu sebagian mengatakan ini adalah ayatul riba, ini adalah ayat wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Ini adalah bagaimana caranya untuk jama' baina hadhil aqwal. Bi annaha nazalat kulluha daf'atan wahidah katartibiha fil musad. Bahwasanya mulai daripada ayatul riba sampai ayatul den itu turun sekaligus, seperti tartibnya di dalam Al-Quran. Fayasduku ala kullin minha annaha akhiru manazal. Ustaz Umar boleh ambilkan saya Al-Quran, ada wudhu? Tak ada? Terima kasih Tuan Hazmi. Itu tuh. Itu? Atas. Ayo, terima kasih. Oke. Nanti biar kalau ada rujuk Al-Quran mudah. Fayasduku ala kullin minha annaha akhiru manazal wa hina idzin yuta'awwalul qaulil awal bi annahu akhiru manazal fi sya'nil faraid wal alqam. Oke. Kalau nomor 2 sampai nomor 4 itu turun sekaligus. Terus nomor 1 macam mana? Dibilang yang nomor 1 itu bukan akhir secara mutlak, tapi akhir secara khusus. Jadi yang nomor 1 ini walaupun dia bukan akhir mutlak, cuma ayat terakhir yang turun menjelaskan tentang hukum dan faraid. Karena memang ayatul kalalah itu berkaitan tentang faraid. Dan dia tentang masalah apa? Tentang masalah hukum, tentang masalah hukum. Jadi ini seperti ada awail maksusah, di sini ada awakhir maksusah. Terus bagaimana pendapat yang mengatakan bahwasanya di beberapa kitab Tuan Azmi disebutkan bahwasanya ayat yang terakhir turun itu adalah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tak, sebenarnya bukan itu. Para ulama mengatakan ayat ini memang dia itu turun di Hajjatul Wada, haji terakhir sebelum Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal setelah al-yauma akmaltu lakum dinakum ada ayat-ayat lain yang turun. Ada ayat-ayat lain yang turun. Akhirnya para ulama mengatakan makna al-yauma akmaltu lakum dinakum, dibilang ayat ini adalah ayat ikmaluddin. Ayat ikmaluddin itu maknanya bukan ayat terakhir yang turun, akan tetapi ayat ini memberitahu kepada kita bahwasanya orang muslim mendapatkan Mekah dan Madinah. Yani iqrarul muslimin bil haramaini syarifain, sekiranya orang musyrik tidak boleh masuk dua kota ini. Orang musyrik tidak boleh masuk dua kota ini. Kenapa? Agar orang-orang muslim itu kalau haji tidak bercampur dengan orang musyrik. Karena itu kan Mekah dan Madinah ini tidak boleh ada orang orang musyrikin masuk, tidak boleh. Karena itu kalau ada embasi tidak boleh embasinya di Mekah dan Madinah. Tidak boleh. Ini sudah ayat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza huwa yang takwil bagaimana al-yauma akmaltu lakum dinakum. Mungkin di luar ada syahi atau apa minuman istri saya tadi buat. Oke, ada. Oke. Ma'rifatu sababin nuzul. Bab yang setelahnya adalah mengetahui sababun nuzul. Sababun nuzul ini apa ya? Kalau di dalam hadis ada yang namanya sababul wurud, sebab adanya hadis. Tapi di dalam ayat ada yang namanya sababun
nuzul, yakni sebab kenapa ayat itu turun. Karena yang namanya ayat, Tuan Azmi, itu ada dua macam ayat. Ayat yang turun tanpa sebab, tiba-tiba Jibril turun, tidak ada angin, tidak ada apa-apa, Jibril turun, perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa ayat itu turun karena memang ada sebab. Orang musyrik tanya kah, sahabat tanya kah, tanya pasal ruh, tanya pasal kalalah, tanya pasal inilah. Ayat yang turun karena sebab itu, sebab ayat turun itu namanya apa? Asbabun nuzul. Namanya asbabun nuzul. Banyak sekali faedah ya, faedah asbabun nuzul, nanti akan saya sebutkan beberapa cerita yang dinukil oleh Sayyid Muhammad bin Al-Maliki dalam kitabnya Zubdatul Itqan. Oke, ketika asbabun nuzul, contohnya ada ayat turun karena pertanyaan. Jadi seorang perempuan tanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang haid. Ayat turun tentang haid, menjelaskan yas'alunaka anil mahid kul huwa adan. Kul huwa adha, yakni maknanya haid itu najis. Dan ini adalah jawaban kepada perempuan bertanya kepada haid. Apakah ini khusus terhadap perempuan ini? Apakah umum untuk semua perempuan? Ayo. Masalah ini, Tuan Azmi, di dalam usul fikih dikatakan halil ibrah bi umumil lafadz au bi khususis sabab. Apakah tolak ukur itu umumnya lafadz atau khususnya sabab? Nah, ini apakah ini untuk perempuan ini khas atau kita tengok lafadznya itu umum? Kalau lafadznya tidak ada mengena dengan perempuan ini khas, maka ini adalah tasyri' untuk semua mukmin. Pendapat yang paling kuat, annal ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Ini adalah hal-hal yang berkaitan tentang sababun nuzul. As-sabab huwa ma nazala al-Qur'anu li ajlihi kasu'ali sa'ilin au huduthi haditsah. Sabab adalah apa yang Quran itu turun karenanya, seperti su'alu sa'il, seperti pertanyaan seseorang, atau terjadinya sesuatu, terjadinya perkara. Tsumma alam anna nuzulal Qur'an ala qismain, qismun nazala ibtidaan wa qismun nazala aqiba waqi'atin aw su'al. Dibilang Al-Quran itu mempunyai dua cara untuk turun, yakni turun begitu saja tak ada apa-apa, memang Allah nak turunkan hukum, terus Jibril turun turun, atau memang turun karena ada sebab. Lah, waqad tatabba al ulama al-qismusani. Adapun Quran yang turun karena sebab, para ulama itu sudah mengikuti semua sebabnya itu dan sudah tulis buku-buku, kitab-kitab yang berkaitan tentang asbabun nuzul. Wa sannafu fihi kutuban makhsusah bayyanu fiha al-ayat allati nazalat bisababin wa bayyanu dzalika sabab. Dan menjelaskan ayat apa saja yang turun karena sebab tertentu dan menjelaskan sebab apa itu. Dan mereka itu berusaha sangat keras untuk menemukan sebab ini. Kenapa? Karena Anda memahami sebab turunnya ayat, itu Anda akan membantu untuk memahami makna ayat. Bahkan kadangkala kalau Anda tidak paham sebab, Anda boleh salah paham makna ayat. Anda boleh salah paham makna ayat. Akan saya jelaskan beberapa cita yang kalau Anda tidak paham sebab, Anda akan salah paham apa? Anda akan salah paham ayat. Oke. Wa asyaru mu'allafin fi hadzal mawdu' lubabun nukul fi asbabin nuzul lil Hafidz As-Suyuti. Dan kitab yang paling famous di dalam masalah asbabun nuzul, kitab yang paling famous tentang asbabun nuzul adalah kitab karangan Imam Suyuti yang namanya apa? Lubabun nukul fi asbabin nuzul. Saya kira kitab ini ada di dalam PDF. Fawaidu ma'rifati sababin nuzul, banyak ya kita tentang asbabun nuzul itu banyak, tapi memang kitab ini yang paling famous dan direkomend oleh banyak sekali para masyayikh. Kitabnya Imam Suyuti di dalam asbabun nuzul. Karena memang Imam Suyuti ini imamun adimun fil mangkul. Imamun adimun fil mangkul. Terus apa faedah Anda itu mengetahui sababun nuzul? Wa fi hadzal amal fawaidu jalilah. Di dalam mengetahui sababun nuzul itu banyak sekali faedah. Yang pertama, minha ma'rifatu wajhil hikmah al-ba'itsah ala tasyri'il hukum. Yang pertama itu Anda mengetahui hikmah. Hikmah atau motif di balik adanya hukum. Itu yang paling penting. Jadi Anda tidak hanya mengetahui hukum, tapi Anda mengetahui hikmahnya.
Kenapa Allah buat hukum ini? Karena kalau Anda mengetahui hikmah, Anda akan semakin yakin. Dan Anda melakukan hukum, melakukan perkara ini, melakukan syariat ini, Anda semakin yakin. Kenapa Allah itu mewajibkan puasa? Kenapa Allah itu mewajibkan zakat? Itu ada hikmahnya. Dan Anda tidak akan tahu hikmahnya kecuali Anda mengetahui sababun nuzul. Dan yang kedua adalah bahwasanya mengetahui sababun nuzul itu adalah thariqun qawi fi fahmi ma'anil Qur'an li'annal ilma bis sabab yurithul ilma bil musabbab. Karena Anda mengetahui sababun nuzul itu adalah jalan yang sangat kuat untuk memahami ayat tersebut. Tanpa Anda memahami sababun nuzul, susah nak pahami ayat. Bahkan Anda boleh salah faham ayat. Di sini Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyebutkan beberapa kisah tentang bagaimana kalau orang tidak faham sababun nuzul, dia akan salah faham. Di antaranya adalah ayat apa? Suratul Al-Imran ayat 188. Kejap. 188 suf. La tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adab walahum adabun alim. Ayatnya, makna ayatnya macam ini. Jangan engkau kira, la tahsabanna. Jangan engkau kira. Yakni di sini ada semacam nunut taukid. Benar-benar jangan engkau kira orang-orang yang senang karena apa yang diberikan kepada dia, kemudian mereka itu senang dipuji terhadap apa yang mereka tidak lakukan. Sof, tengok ya. Jangan engkau kira mereka ini selamat daripada azab. Ada dua hal. Orang senang dengan apa yang diberikan kepada dia oleh Allah. Anda kan diberikan kaya, senang tak? Senang, oke. Anda dipuji terhadap atau diberi sesuatu, diberi imbalan karena sesuatu yang tidak Anda lakukan. Anda suka tak? Suka. Orang-orang pasti suka. Saya tak buat apa-apa tapi dapat PhD. Senang tak macam itu? Senang, betul. Saya tak ya buat PhD tapi saya dapat sijil PhD. Senang tak? Senang. Jadi orang kaya senang tak? Senang. Kata para sahabat, loh, kita pun macam tu katanya. Maknanya kita tak selamat daripada azab kah? Apa katanya? Katanya Ibn Abbas, lakin bayyana lahu Ibnu Abbas al-haqiqah, yakni sahabat fahamnya macam itu. Secara dhahir ayat ini memang benar. Ibn Abbas cakap bukan. Ini adalah kisnya para ahlul kitab. Ayat ini turun kepada ahlul kitab, bukan kepada semua orang. Jadi ini khas untuk ahlul kitab. Jadi ini bukan tentang zahir ayat, tapi Anda kena faham asbabun nuzul. Dibilang hiya annal ayata nazalat fi ahlil kitab hina sa'alahumun nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in fakatamuh iyahu. Nabi tanya kepada ahlul kitab, Suf, saya ini nabi Nasrani juga sudah cakap tentang saya. Saya tanya kepada engkau sesuatu, jawabannya apa? Mereka tahu jawabannya, tapi mereka sembunyikan. Suf. Jadi mereka senang diberi ilmu tentang kitab, tapi ketika mereka ditanya, mereka tak jawab sebenarnya. Dan mereka cakap ini yang sebenarnya. Dan orang-orang puji mereka, tepuk tangan. Ini best. Padahal mereka tak buat benar, tapi mereka dapat standing applause. Gara-gara mereka dikira mereka buat benar. Engkau kira tepuk tangan orang, pujian orang akan menyelamatkan engkau daripada api neraka kah? Faham ya? Kalau orang tak faham asbabun nuzul, boleh salah faham.
Kemudian ada dua orang sahabat namanya Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un ini adalah saudara sepersusuan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Amr bin Ma'di Yakrib annahuma kana yakulani al-khamru mubahah. Dua orang ini cakap minum arak itu boleh. Minum arak itu boleh. Berdalil pula. Ada dalilnya. Apa dalilnya? Ayat Al-Maidah 93. Kejap. Al-Maidah 93. Hafal? Bukan. Al-Maidah ini suatu Nisa. Oh, selepas Nisa. Nah ini. Ayo, hadza huwa. Laisa 'alal ladzina amanu wa amilus solihati junahun fima ta'imu. Dibilang sebenarnya laisa 'alal ladzina amanu wa amilus solihati junahun fima ta'imu. Maknanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh tidak berdosa terhadap apa yang mereka makan, apapun itu. Khamr kan juga yang mereka makan kan? Maknanya makan apapun selama mereka itu beriman dan beramal soleh tidak apa-apa. Idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat. Selama mereka itu bertakwa dan beriman dan beramal soleh, maknanya minum khamr itu tak apa-apa, Suf. Allah mengatakan, laisa 'alal ladzina amanu junahun fima ta'imu. Bukan macam itu katanya Ibn Abbas. Tak macam itu cara memahami ayat, tak macam itu. Anda kena faham asbabun nuzul. Apa fahamnya? Dibilang walau alima sababa nuzuliha lam yakula dzalika wa huwa anna nasan qalu lamma hurrimatil khamr. Dibilang apa sababun nuzul ayat ini? Dibilang ketika khamr itu diharamkan, banyak para sahabat ini mengatakan, terus bagaimana orang-orang yang sebelum khamr itu diharamkan mereka mati dahulu? Paham ya? Jadi kan ada orang-orang mati sebelum khamr diharamkan. Mereka berjihad, mereka buat banyak taat, tapi mereka juga minum khamr. Tapi khamr ketika itu belum diharamkan. Fa kaifa biman qutilu fi sabilillah wa matu wa kanu yashrubunal khamr wa hiya rijsun. Karena kan ayatnya kan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Sudah khamr halal. Sebenarnya banyak sahabat yang mati kan sebelum pengharaman khamr. Nasib mereka itu macam mana? Maknanya mereka itu minum rejis, mereka makan rejis. Terus macam mana? Fanazalat, turunlah ayat ini. Tak apa-apa selama mereka beriman, mereka beramal soleh. Aywa, Allah tak akan adab mereka. Tak apa-apa. Ini sebelum turun ayat untuk mengharamkan khamr. Suf tengok. Gara-gara tak tahu sababun nuzul, boleh jadi arak itu halal. Ada lagi ayat yang mengatakan fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ayo kiblat. Dimanapun Anda menghadap, di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya engkau nak salat menghadap manapun tak ada masalah. Tak payah menghadap kiblat. Orang tak tahu. Kalau orang tahu asbabun nuzulnya ayat ini di ketika Anda itu nafilatus safar. Memang kalau Anda nafilatus safar, Anda ketika bepergian, nak sholat sunnah, Anda tak payah menghadap kiblat. Memang fikih Syafi'i semacam itu. Sholat fardu Anda kena menghadap kiblat. Ayat ini khas dalam nafilatus safar. Orang yang tak tahu akan kira bahwasanya menghadap kiblat tidak wajib, karena ainama tuwallu fathamma ainama, dimanapun, kemana, sana ada Allah, sana pun ada Allah, sana pun ada Allah. Maknanya engkau nak menghadap manapun Allah tahu. Tak payah menghadap muka dan dada, yang penting menghadap hati. Wah, ini liberal suka ini. Liberal suka. Anda tak tahu ada sababun nuzul, SOP-nya Allah tak macam tu. SOP ini, Anda kena patuh SOP kan? Macam orang patuh SOP COVID, Anda kena patuh SOP Allah. Memang tak patuh SOP Allah, tak ada yang nak
beri saman, nanti samannya di akhirat lebih besar lagi samannya di akhirat ini. Anda kena patuh SOP Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya turun SOP-nya tidak wajib menghadap kiblat ketika Anda itu safar dan Anda ala rohilah, tidak wajib menghadap kiblat. Yang lainnya Anda kena menghadap kiblat. So, sebab orangnya kalau tak tahu sababun nuzul boleh tersilap, tersilap. Inilah fawaid ma'rifatu sababin nuzul. Di dalam sababun nuzul saya kira banyak hal-hal yang kena dijelaskan, akan tetapi di dalam basic ini saya kira cukup sampai di sini sababun nuzul ini. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita setelah ini mungkin membaca kitab yang lebih tinggi, yaitu Zubdatul Itqan karangan Sayyid Muhammad bin Alawi juga. Sekarang kita akan masuk bab setelahnya, yaitu ma takarrara nuzuluhu. Jadi ada beberapa ayat itu turunnya lebih daripada sekali. Jadi tidak semua ayat turun hanya sekali, tak. Mungkin Jibril turun 2 kali. Hanya untuk satu ayat. Ada. Zakara jama'atun minal ulama al-mutaqaddimin wal mutaakhirin anna minal qur'ani ma takarrara nuzuluhu walidzalika hikamun. Beberapa sekelompok daripada ulama, daripada mutaqaddimin dan mutaakhirin di dalam masalah tafsir ini mengatakan bahwasanya ada beberapa ayat itu turunnya lebih daripada sekali. Apa? Yakni mubazir, yakni sekali sudah bisa masuk Al-Quran. Yang kedua ini untuk apa? Yakni disebutkan 2 kali dalam Al-Quran, yakni tapi ada hikmahnya. Apa hikmahnya? At-tadhkir wal mau'idhah. Diingatkan. Mungkin lupa kalau ada ayat ini, diingatkan lagi. Sama kan ceramah, nanti ustadznya ceramah pasal sholat, esok pasal sholat, esok pasal sholat. Dulu ketika saya di Tarim itu Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Syihab, alhamdulillah Al-Fakir sempat belajar dengan beliau 3-4 bulan sebelum saya ambil master di Jordan. Beliau itu ketika ceramah, rahimahullah, ketika berceramah pasti ceramahnya itu 80% sama. Kenapa? Mubadzir kah? Tak. At-tadhkir wal mau'idhah. Beliau pasti mengatakan bahwasanya dua nikmat yang paling besar. Apa itu? Al-iman wal Islam. Memang itu nikmat yang paling besar. Allah tak wajib buat kita muslim, tapi Allah beri kita Islam. Itu adalah tiket untuk keluar daripada neraka dan tiket untuk masuk surga, dan ini adalah nikmat yang paling besar. Engkau kena sadar ini adalah nikmat. Kita tak pernah bersyukur kita ini Islam. Biasa aja kita muslim, tengok antar muslim ini muslim, nggak terlampau banyak tengok orang muslim, kita kira itu adalah perkara yang biasa. Karena diingatkan terus dengan Habib Abdullah bin Alawi bin Syihab ini. Kenapa? Karena di antara hikmah pengulangan ini adalah tadzkir wal mau'idhah. Terus yang kedua, wujudul muqtadi, ada sebabnya. Mungkin sebab yang pertama selesai, sebab yang kedua ada lagi sebab yang sama, turun ayat yang sama. Dan yang ketiga adalah idharu fadlin zaidin lil mutanazir, untuk mengingatkan bahwasanya ayat ini tak macam ayat-ayat yang lain. Karena itu saya turunkan 2 kali. Ayat yang maknanya ayat ini atau surat ini mempunyai keafdolan lebih daripada ayat-ayat yang lain. Waqad dzakara ba'duhum anna min dzalika ayatur ruh yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Dibilang ruh ini mempunyai rahasia. Kenapa ayatur ruh ini sampai turun lebih daripada sekali? Karena sekarang berapa banyak orang ini nak teliti pasal ruh. Wal Fatihah dan Al-Fatihah. Fatihah siapa yang Al-Fatihah? Itu turun lebih daripada sekali. Ummul Quran wa suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas, tauhid semuanya. Dibilang thuluthul Quran. Wa yajuzu an yakuna tikrarun nuzul li faedati ikhtilafi harfil qiraah. Dan kadangkala diturunkan lebih daripada sekali itu karena hurufnya berbeza untuk qiraat. Macam mana? Sayati fatanzilul ayah marrotan ala harfin wa marrotan ukhra ala harfi ghairih. Dibilang kadangkala satu haraf yang pertama, yang kedua turun lagi dengan huruf yang berbeda walaupun maknanya sama.
Wala yab'ud an takunal Fatihah nazalat marratan bi harfi maliki yaumiddin wa marratan bi harfi maliki yaumiddin. Dan mungkin saja Al-Fatihah itu turun 2 kali. Satunya Malik, satunya Malik. 2 kali turun. Wadah ya. Kenapa ya? Karena memang ada ikhtilaful qiraat di situ. Maknanya pun sama. Malik itu pemilik. Malik apa? Raja. Nanti ada lagi qiraah syadz, malak. Memiliki. Malaka yaumiddin. Malaka yaumaddin. Malaka yaumaddin itu qiraatun syadzah yakni. Hufadzul Qur'an wa ruwatuhu. Boleh baca Ustaz Umar? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain amin. Hufadzul Qur'anul Karim min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsirun jiddan. Katsirun jiddan dibilang orang-orang yang menghafal Al-Qur'an daripada sahabat Rasul itu banyak sekali. Di dalam Bi'ru Ma'unah itu kejadian ma'ruf yakni ada satu siapa min Bani Amir datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta, ya Rasulullah, ada beberapa orang Islam tempat saya, tolong kirim kirim para sahabatmu yang faham Al-Quran biar mengajari kami. Oleh Rasul dikirim 70 orang. Sampai di tengah jalan semuanya dihabisi. Rasul marah. Oleh Rasul disuruh didoa-doain semua itu. Disuruh Allahumma ahlik amir. Ada yang mati sebab apa? Beberapa orang yang berkhianat itu 3 atau 4 orang. Lalu didoakan semua itu. Satunya itu ada macam sininya itu macam ada bisul besar sangat. Yang satunya mati jatuh daripada jurang. Macam-macam. Kitanya ma'ruf ya. Ayo. Lidzalika naktafi bi dzikri masyhurin min hufadhihi wa ruwatihi. Karena terlampau banyak ashabu Rasulillah yang hufad itu, kita sebutkan yang masyhur je. Siapa? Faminhum al-khulafaul arba'ah. Ma'ruf Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'ad bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Salim bin Ma'kil maula Abi Hudzaifah. Salim maula Abi Hudzaifah masyhur hada. Wa Zaid bin Thabit wa Sayyidah Aisyah wa Sayyidah Hafsah Ummul Mukminin wa Sayyidah Ummu Salamah Ummul Mukminin wa Ubadah bin Samit. Walaysa makna hadza anna haula'i faqat humul huffaz bal hunaka katsirun ghairuhum mithluhum. Bukan maknanya yang hufaz hanya ini je. Tak. Ini yang masyhur. Ini yang masyhur. Wa qad qutila fi ghazwati Bi'ri Ma'unah sab'una minal qurra fi ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mithluhum fi yaumil yamamah. Dibilang 70 orang meninggal di Bi'ru Ma'unah, begitu pula 70 orang hufaz mati ketika Harbul Yamamah dengan Musailamah al-Kadzdzab. Wa hasru qurra'i sahaba al-jamil Quran kamilan amrun yakadu yakunu mustahilan. Dibilang Anda menghitung semua jumlahnya secara detail daripada sahabat yang hufat itu susah. Kenapa? Mereka banyak terus terpencar-pencar khususan ma'akathratihim wa tafarruqihim fil bilad. Yani mereka banyak dan terpencar-pencar, satu di Irak, satu di sini. Wa qatli man qutila mimman sabaqatil isyarah ilaihi. Begitu pula banyak yang terbunuh di Bi'rul Ma'unah terbunuh, dan di dalam Harbul Yamamah juga terbunuh. As-sahaba al-masyhurin as-sahaba al-mustahiruna bi iqra'il Qur'an. Yang pertama kan sahabat yang hafal Al-Qur'an. Sekarang sahabat yang dia itu banyak mengajari Al-Qur'an. Kadangkala kita ini hafal, tapi adanya itu tak oke. Hurufnya tak boleh fasih atau apa, tapi ada beberapa sahabat ini memang lisanuhum fasih. Karena itu mereka itu mengajari orang-orang lainnya membaca Al-Quran. Itu namanya Iqra. Amal, kadang-kadang kita kan datang ke guru, kita baca. Itu Anda kena cari satu guru, Anda boleh baca Quran dari awal sampai akhir. Nanti gurunya akan, kalau ada yang salah dijelaskan. Oh ini harus idhar, ini harus idgham, macam itu. Tidak boleh iqtarobalin nos, tak boleh.
hurufnya kena jelas, linnas, macam itu. Nanti guru-guru itu akan menjelaskan minimal kiroah yang masyhur lah. Kalau di Nusantara ini kiroahnya Hafs an Asim. Kalau di Tarim itu biasanya Duri an Susi ya. Saya dulu ketika beli Al-Quran di Tarim, macam sedikit beza ini Al-Qurannya, apa nih? Ternyata riwayah Duri. Riwayah apa? Duri. Nanti macam-macam lah qiraat ini, ada cara-caranya. Yakni nabi jadi nabi sama, cuma mungkin beza, satunya ada hamzah, satunya tak ada hamzah, maknanya tak berbeza. Ya dengan ta. Ya dengan ta. Mungkin. Terus setiap panjang jadi nahar menjadi imalah, nahir, macam itu. Ada kiroah semacam itu. Saya tak belajar lah macam itulah. Kawan-kawan saya belajar macam itu karena saya lebih ke fikih ketika itu ya nih. Tapi dulu sempat belajar sikit hal-hal semacam itu. Sempat saya baca itu finnihir, ditegur sama gurunya. Tak, yang imalah itu hanya saja nunnya tak ya imalah. Jadi yang benar nahir, bukan nihir kan. Hal-hal semacam itu kena Anda baca dari awal sampai akhir. Dulu ada satu orang kawan saya, sekarang sudah di Malaysia sini, di Yayasan Restu. Kawan saya siapa? Habib Alwi Buftim. Abu Fatim. Dulu beliau adalah lulusan terbaik madrasah Idrus untuk qiraat. Ketika dites itu satu ayat, apa qiraahnya Hafs, langsung baca. Qiraahnya Duri, qiraahnya ini, qiraahnya Qalun, langsung beliau semuanya apa? Hafal. Itu dahsyat lah kalau itu dahsyat, maknanya sudah hafal semua qiraatul asyrah. Amal mustahiruna bi iqra'il Qur'an minas sahabah fasaba'atun Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, wa Zaid bin Thabit, wa Ibnu Mas'ud, wa Abu Darda, wa Abu Musa al-Asy'ari, wa Ubay bin Ka'ab, akhadha anhum khalqun minat tabi'in. 7 orang ini adalah yakni mudarrisul Qur'an, yang mana para tabi'in banyak amik daripada mereka. Sekarang kita akan masuk ke a'immatil qiraat. Sila. A'immatul qiraat. Summa tajarrada qaumun wa'tanu bidabti qiraah atamma inayah. Dibilang setelah semakin lama, setelah zaman sahabat, setelah terus zaman tabi'in, akhirnya orang-orang itu banyak yang takhusus di dalam Al-Quran. Akhirnya Al-Quran itu macam kita kena tertibkan lah, kena atur Al-Quran ini, ditobet, terus diperhatikan, memang benar-benar diperhatikan. Hatta soru a'immatan yuktada bihim. Beberapa orang memang dia takhusus dalam Al-Quran, akhirnya menjadi ahli di situ, pakar. Macam sekarang kan ada pakar apa namanya, dokter pakar INT, ada pakar mate, macam dulu ada pakar Al-Quran. Maknanya tugas mereka itu hanya setelkan pasal Al-Quran sampai mereka pakarnya itu terlampau, sampai mereka itu menjadi a'immah yuktada bihim. Jadi maknanya kalau Anda nak belajar Al-Quran, tengok sama fulan, itu sampai menjadi imam di dalam Al-Quran. Wa yurhalu ilaihim. Jadi kalau ada orang nak belajar Al-Quran, pergi ke mereka. Fil Madinah wal Kufah wal Basrah wasyam. Di dalam Madinah, Kufah, Basrah dan Syam. Washtahara min haula'il afaq washtahara min haula'i fil afaq ala immatus sab'ah. Dan yang yang masyhur itu ada 7. Yang pertama apa? Nafi'. Ma'ruf ada Nafi'. Nafi' wa huwa Ibnu Abdurrahman bin Abi Nuaim wa qad akhadha an sab'ina minat tabi'in minhum Abu Ja'far. Naim ini amik qiraat daripada 70 tabi'in. Di antaranya siapa? Abu Ja'far. Ibnu Katsir, ma'ruf ada Ibnu Katsir yani. Wa huwa Abdullah bin Katsir bin Muttalib al-Qurashi. Akhadha an Abdullah ibnu Sa'id as-Sahabi. Abu Amr wa huwa Abu Amr al-Basri al-Mazini wa akhadha anit tabi'in. Yang nomor 4 Ibnu Amir wa huwa Abdullah bin Amir al-Yahsubi. Ini adalah nama-nama immatul qiraah ya.
kalau Anda ambil takhasus Quran, Anda kena tahu ini siapa semua ini. Wa akhadha, kalau yang tak ambil takhasus Quran atau hanya tak ambil takhasus hadis, Anda kena tahu secara basic saja namanya siapa, bila dia meninggal. Tapi kalau Anda nak ambil takhasus Quran, Anda kena benar-benar tahu siapa saja guru-guru dia, murid-murid dia. Karena memang semua qiraat akan kembali ke 7 orang ini. Wa akhadha an Abi Darda wa ashab Utsman. Abi Darda wa ashab Utsman. Karena Abu Darda ini termasuk as-sahabah al-muqri'un, begitu pula Utsman bin Affan. Namanya orang ini amik daripada Abu Darda langsung dan murid-muridnya Utsman bin Affan. Ashab Utsman ini, ashab ini biasanya tolabah, seperti ashabus Syafi'i atau tolabatus Syafi'i. Asim wa huwa ibnu Bahdalah bin Abi Najud al-Asdi. Akhadha anit tabi'in Hamzah wa huwa Hamzah bin Habib az-Zayyad. Akhadha an Asim wal A'mash was Subai'i wa Mansur bin Mu'tamir wa ghairuhum. Wa ghairihim al-Kisai. Ma'ruf ada Kisai. Kisai ini lawannya Sibawayh, yakni Raisul Kufah. Nahwul Kufi, nahwu itu ada 2 ya. Nahwul Basri wal Kufi. Kufi ini raisnya ini, Kisai ini. Nahwul Basri raisnya adalah siapa? Sibawayh. Cuma Kisai ini hidup lebih lama daripada Sibawayh. Tapi secara real yang menang pertarungan Basri, bukan Kufi. Sampai sekarang Nahwul Kufi ini tak ada, sudah habis. Yang ada hanya Nahwul Basri. Pendapat Kufi itu saja disebutkan di dalam kitab-kitabnya Basri. Tidak ada satu kitab pun khas tentang Nahwul Kufi, illa qalil jiddan. Tapi kalau Anda nak cari nahwu, semuanya adalah Nahwul Basri semua. Wa huwa Ali bin Hamzah bin Abdullah al-Asdi akhadha an Hamzah wa Abi Bakar ibn Ayyash. Summa intasharal qurra fil aqtar wa tafarraqu umaman ba'da umam wa ishtahara min rawati kulli tariqin min turuqi sab'ah rawiyan. So tengok ya. 7 orang ini berpencar-pencar. Akhirnya yang belajar dengan mereka itu banyak. Akhirnya setiap orang ini masyhur ini torikon, yakni torikon fil adail qiraah. Ada berapa? Fa'an Nafi' qalun wa warash anhu. Qiraatul qalun wa warash ini an Nafi'. Ini dibilang qiraah yang paling susah. Qalun wa warash. Wa an Ibnu Katsir kumbul wal bazzi an ashabihi anhu. Tengok. Dibilang kemudian yang amik daripada Ibn Katsir ini toriknya kumbul dan toriknya bazzi. Wa an Abi Amr ad-Duri, ini orang-orang Hadramut amik ini. Duri an Abi Amr. Wa Susi anil Yazidi anhu. Susi anil Yazidi an Abi Amr. Wa an Ibni Amir Hisham wa Ibnu Dzakwan an ashabihi anhu. Wa an Asim Abu Bakar ibn Ayyash wa Hafs. Nah, ini Hafs ini yang diambil daripada Nusantara. Quran kita sekarang ini riwayatul Hafs. Hafs an Asim. Kalau kita ini riwayatul Hafs an Asim. Kalau di Tarim Duri an Ibni Amr. Anda boleh, saya kira ada Quran riwayatul Warash, riwayatul Qarun itu semuanya ada. Anda kena beli itu. Cuma kalau yang standar di Nusantara semuanya riwayat Hafs. Kelihatannya yang paling fasih itu adalah Hafs ini. Wallahu alam yani. Wa an Hamzah Khalaf wa Khallat an Sulaim anhu. Wa an Kisai ad-Duri. Duri ini banyak ya. Ada Duri an Abi Amr wa Duri anil Kisai. Yang ada di Tarim ini kalau tak silap Duri an Abi Amr. Wa Abul Harith. Jam'ul qiraat ala riwayat. Summa lamma tasa'al kharqu wa kadal batil yaltabisu bil haqq qama jahabidul ummah wa balagu fil ijtihad wa jama'ul huruf wal qiraat wa azul wujuha war riwayat. Dibilang sekarang kan Quran kan sudah ada beberapa qiraat kan. Akhirnya Islam ini semakin luas, orang-orang semakin pening. Ini banyak sangat Quran ini, macam mana? Akhirnya macam mana ya? Oke lah, kita buat satu Quran, tapi setiap satu kata nanti jadi macam Bismillahi majreha adalah riwayatnya Hafs. Nah, di dalam lafadz ini kalau
Duri an Asim macam ini. Kalau Duri anil Kisai macam ini. Jadi satu lafadz dithabitkan satu induknya, kemudian riwayatnya ada banyak. Itu namanya jam'ul qiraat ala riwayat. Nah, ada beberapa kitab seperti itu. Beberapa kitab yang buat seperti itu. Di antara kitab yang paling famous pasal itu adalah kitabnya Al-Jazari. Al-Jazari wa syaraha alaihi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Di Tarim ada madrasah namanya Madrasatul Aitrus fil Qiraat, mempelajari ini kitabnya Jazari ini. Tibatun Nashr atau apa itu, lupa saya namanya. Wa balagu fil ijtihad wa jama'ul hurufa wal qiraat wa azul wujuha war riwayat wa mayyazu sahiha wal masyhura wasyad. Dibilang di antara riwayat-riwayat ini ada yang sahih, ada yang masyhur, dan ada yang syadz. Mudahnya semacam itu. Bi usulin asoluha wa arkanin fasoluha. Fa awwalu man sannafa fil qiraat, ini adalah orang pertama yang karang di dalam qiraat. Siapa? Abu Ubaid Qasim ibn Salam. Kila annahu jama'a khamsa wa ishrina qiraah. Khamsa wa ishrin qiraah. Yang sekarang yang ada, kalau Anda nak dapat ijazah di Idrus itu, Madrasatul Idrus, 10 ya qiraatul asyrah. Abu Ubaid bin Salam ini berapa? 25. Saya tak tahu qiraat apa ini, saya tak tahu. Summa Ahmad bin Jubair al-Kufi, summa Ismail bin Ishaq al-Maliki, sahib Qolun. Muridnya siapa? Qolun. Summa Abu Ja'far bin Jarir at-Tabari. Summa Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Umar ad-Dajuni. Summa Abu Bakar bin Mujahid. Summa qaman nas fi asrihi wa ba'dahu bit ta'lif fi anwa'iha jami'an wa mufradan wa mujazan wa musaban. Kemudian setelah mereka ini banyak yang karang-karang kitab tentang masalah itu apa? Qiraat. Bagaimana cara qiraat? Qolun ini macam mana? Wa immatul qiraat la tuhsa wa qad sannafa tabaqatihim Hafidz al-Islam Abu Abdillah Az-Zahabi. Az-Zahabi ini punya kitab Tabaqatul Qurra. Summa Hafidul Qiraat Abul Khair Ibnu Jazari, ini yang paling famous ya nih. Ibnul Jazari punya kitab kata aslab Tibatun Nashr, tak tahu saya itu adalah syarahnya atau kitabnya beliau. Wa syaraha alaihi siapa? Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Karena itu Zakaria Al-Ansori ini dinamakan Syekhul Islam karena tak ada satu fan pun kecuali beliau karang. Tak ada satu fan pun kecuali beliau karang, dan semua karangannya itu mu'tamad fi majalihi. Gila kan? Gila kan? Maknanya satu orang tapi semua ilmu dia punya. Karena itu namanya Syekhul Islam. Maknanya Islam ada semua di dia. Maknanya semua ilmu di dalam Islam dia masterit. Dia sudah menguasai semuanya. Itu namanya Syekhul Islam, bukan Ibn Taimiyah. Bukan Ibn Taimiyah. Anwa'ul qiraat bihasabi tsubut. Lah, selama qiraat itu banyak, bahkan Abu Ubaid Qasim ibn Salam mengatakan ada berapa? 25. Apakah semuanya satu derajat? Tak. Ada 3 derajat. Satunya mutawatir, itu 7. 3 ini masyhur atau sahih. Dia tak sampai derajat mutawatir, tapi juga tidak sampai derajat apa? Syadz. Dia sahih. Di bawahnya lagi apa? Syadz. Ayo. I'lam an qiraat anwa' al-awwal mutawatir wa huwa ma naqalahu jam'un la yumkinu tawatu'uhum alal kadhibi an mithlihim ila muntahahu wa ghalibul qiraat kadzalik. Bilang macam derajat yang pertama itu adalah mutawatir. Wadah ya, sudah saya jelaskan apa itu hadis mutawatir di dalam mustalahil hadis. Kalau nak rujuk silakan rujuk. Intinya mutawatir itu adalah riwayat yang tidak mungkin untuk dusta. Tidak mungkin untuk dusta, yakni spekulasi untuk dusta ini secara adah tidak mungkin. Macam mana ada 100 orang cakap benda yang sama, tak pernah jumpa tapi cakap benda yang sama, maknanya benda ini benar. Cakap Mekah ada, maknanya ini perkara yang benar. Lah majority qiraat yang 7 itu semuanya apa?
mutawatir. Kemudian ada di bawahnya mutawatir namanya apa? Masyhur. Atsani al-masyhur wa huwa masahha sanaduhu wa lam yablugh darajat tawatur. Sanadnya sahih, tapi tidak sampai derajat apa? Tawatur. Sahih dia mungkin masih derajat ahad. Sahih tapi tidak sampai derajat apa? Tawatur. Wa wafaqal qawaidal arabiyyah walau biwajhin, dan sesuai dengan qawaid arabiyah. Dia bukan ada ya di nahwu itu ada yang syadz, ada yang syadz. Contohnya apa ya? Kalau di dalam nahwu mungkin Anda pernah dengar lughatu akalunil baroghis. Terus lughatul qasar di dalam asmaul khamsah. Ra'aitu abaka, malurtu bi abaka, waja'a abaka. Semuanya itu adalah lughah di dalam bahasa Arab, tapi dia itu bukan lughah yang mu'tamad, tapi lughah yang syadz. Aywa, wa wafaqa ahadul masahif al-utsmaniyah walau ihtimalan, dan sesuai dengan beberapa masahif Utsmaniyah yang ditulis masahif Utsmaniyah ini, walaupun ihtimal. Jadi lafadznya itu sama, hurufnya itu sama, tapi mungkin harokatnya tidak sama. Dulu kan tidak ada harokat kan? Tak ada. Tulisannya malaka. Ini mungkin Malik, tapi kenapa dia baca malak? So, tengok. Jadi ihtimal ini benar. Ihtimal ini benar. Washtahara indal qura, masyhur indal qura. Falam ya'udduhu minal ghalat wala minasyudud. Maka tidak dikatakan ini salah atau syudud, yakni mukhalafatul aqwa. Tak. Wa yuqra'u bihi, dan dibaca. Alama dzakarahu Ibnu Jazari wa mithaluhu makhtalafatit turuq fi naqlihi anis sab'ah farawahu ba'dur ruwah anhum duna ba'd. Dibilang beberapa seperti beberapa riwayat yang diriwayatkan daripada a'immatus sab'ah ini hanya diriwayatkan sebagiannya lagi tak meriwayatkan. Wa amsalatu dzalika katsiratun min asyari ma sunnifa fi dzalika at-taisir lidani, dan kitab-kitab hal itu banyak yang menyebutkan pasal qiraat masyhurah ini banyak. Di antaranya Taisir Lidani wa Qasidatus Syatibi wa Auiyatun Nasr fil Qiraatil Asyar lain ini punyanya Ibnu Jazari. Maknanya Tibatun Nasr itu syarahnya kepunyaan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Wa Taqribun Nasr kilahuma Ibnu Jazari. Semuanya itu menyebutkan apa saja qiraah masyhur. Wa tsalis ahad. Ahad ini lebih rendah lagi daripada masyhur. Biasanya di dalam mustalah hadis masyhur wal ahad ini satu derajat. Tapi di dalam qiraat derajatnya berbeda. Masyhur lebih kuat daripada ahad. Apa itu ahad? Wa huwa masah sanaduhu wa khalafa ahadul masahif al-utsmaniyah awil arabiyah. Sanadnya sahih, tapi dia bertentangan dengan salah satu mushaf yang mu'tamad, atau bertentangan dengan qawaid arabiyah. Aulam yashtahirul ishtiharil madhkur wala yuqra'u bihi, atau dia tidak famous dan tidak dibaca, hanya mungkin untuk riwayat aja, untuk istimbat ahkam, tapi untuk dibaca sebagai qiraat tidak. Waqad aqada Tirmidzi fi jami'ihi wal Hakim fi mustadrakihi lidzalika baban. Dan untuk qiraatul ahad ini Imam Tirmidzi di dalam jami'nya buat satu bab khusus untuk ini, dan Imam Hakim buat juga di dalam kitabnya Mustadrak satu bab untuk qiraatul ahad. Akhraja fihi syai'an katsiran sahihal isnad min dzalik ma akhrajahul Hakim min tariqi Asim al-Jahdari. Tengok. Beliau beri contoh. Hadisnya sahihul isnad, tapi tak famous itu adalah qiraat, seperti yang dikeluarkan oleh Imam Hakim daripada Tariq Asim al-Jahdari an Abi Bakrata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a. Tengok. Muttaqiina ala rafarifa khudrin wa abaqiriyin hisan. Ini adalah ayat Ar-Rahman ayat 76. Ayat aslinya tak macam tu. Ayat aslinya muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. Yakni rafrafnya mufrad, abqarinya mufrad. Tapi di sini jamak.
Tapi di sini apa? Jamak. Akhirnya ada perbezaan, hurufnya pun beza. Tak mungkin dua-duanya benar. Jelas ini, walaupun ini sahihul isnad, tapi dia bertentangan dengan salah satu mushaf yang mu'tamadah. Bertentangan dengan mushaf Utsmani, yaitu riwayah Hafs an Abi Amr. Akhirnya ini dikatakan riwayatul apa? Ahad. Riwayatul ahad. Wa akhraja min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a. Ayat lain, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ayat aslinya min qurrati a'yun, mufrad. Bukan qurrat. Qurratu a'yun ini bidadari. Aslinya ayat ini adalah suratus Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Sajdah ayat 17. Wa akhraja an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Maknanya kalau ada radhiyallahu anhuma, maknanya ayah dan anaknya sahabat. Kalau radhiyallahu anhu, ayahnya bukan sahabat. Annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tapi riwayat ini mengatakan Rasulullah tak cakap anfusikum, tapi bukan anfusakum, anfasikum. Bi fathil fa. Bukan anfusakum, tapi anfasikum. Jadi Rasul itu sudah datang Rasulullah itu dari anfasikum, maknanya orang yang paling mulia daripada kalian. Jadi Rasul itu tidak diutus daripada keluarga yang biasa-biasa aja. Keluarga yang paling mulia, Rasulullah keluar daripada situ. Jadi ini bukan anfusikum ya. Jadi kalau anfusikum itu Rasul itu datang daripada golongan kalian, daripada manusia. Mungkin dari orang yang mulia, mungkin bukan dari orang yang mulia, tapi dia adalah manusia. Maknanya bukan daripada jin. Tapi anfasikum makna yang lebih best. Selain dia itu manusia, dia daripada golongan elit. Loh, kenapa macam itu? Memang orang itu tak akan tunduk kepada orang biasa. Macam ada kalau orang Indonesia cakapnya darah biru. Darah biru, keturunan ningrat. Memang macam itu, Quraisy keturunan ningrat. Dia ada semacam darah biru. Memang kena kuat. Kalau tak kuat, engkau keturunan orang rendah. Kenapa aku harus apa? Harus tunduk kepada engkau. Kalau dari keturunan rendahan, dia tak masuk Islam, kemudian dia mati, dia boleh komplain kepada Allah. Kenapa saya kena tunduk kepada dia? Tengok. Tapi ketika Allah mengutus Rasul daripada golongan yang paling elit, engkau tak boleh komplain. Engkau tak boleh komplain. Tapi ayat yang mutawatir bukan anfusikum, tapi apa? Yang mutawatir bukan anfasikum, tapi anfusikum. Wa akhraja an Aisyah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a faruhun wa raihanun. Faruhun wa raihanun. Ini sanadnya sahih, tapi dia bertentangan dengan yang ada di dalam Khotul Utsmani. Bukan faruhun, tapi farauhun. Roknya itu fathah, bukan dhammah, yakni bidommir ra. Nah, di bawah ahad ada yang lebih lemah lagi, namanya apa? Syadz. Asyadz wa huwa ma lam yasih sanaduhu wa fihi kutubun muallafah. Dibilang banyak sekali yang tidak sanadnya itu tidak sah, sudah tidak sah, berbeza lagi dengan apa namanya, dengan qiraah yang lain. Dan ada beberapa kitab yang dikarang hanya untuk mengetahui qiraah syadzah. Min dzalika qiraatu malaka yaumaddin. Bukan maliki, tapi apa? Malaka. So mirip-mirip kan? Malaka yaumaddin.
Dia siapa? Allah memiliki hari pembalasan. Jadi bisi gotil madi wa nasbi yom. Karena malaka fi'il madi, fa'ilnya Allah, yom ini adalah maf'ul. Karena kan malaka yaumaddin. Wa iyyaka yu'bad. Bibina ihilil maf'ul. Iyyaka yu'bad. Kan ayat aslinya kan iyyaka na'bud kan. Tapi qiraah syadah mengatakan iyyaka yu'bad. Jangan nanti ada orang nak menjadi imam nak buat gaduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malaka yaumaddin. Iyyaka yu'bad. Orang-orang boleh lempar Anda. Sudah Anda ini Anda ketahui mungkin untuk membantu Anda istinbat hukum. Tapi qiraat selain qiraat mutawatir tak boleh untuk dibaca. Beta tak payah dibaca untuk di dalam Quran, dibaca pun boleh salat Anda boleh jadi apa? Batal, Suf. Boleh jadi batal. Al-khamis al-maudu'a. Maudu ini memang bukan Al-Qur'an, seperti qiraatil Khuzai. Qiraatil Khuzai. Tsumma hunaka nau'un sadisun yushbihul mudraj min anwa'il hadits. Ada macam yang kelima. Kelima ini dia maudu. Kalau maudu ini kan memang dia tuh Quran palsu. Memang Quran palsu banyak ini. Ini di antara Qurannya Syiah itu banyak yang palsu. Jadi memang saya pernah baca Qurannya Syiah itu banyak tambah-tambahan yang pelik-pelik. Apa? Apa? Syiah banyak. Ada beberapa. Cuma mereka memang punya Quran khas. Ahmadiyah pun juga punya Quran khas namanya At-Tadhkirah. At-Tadhkirah itu banyak qiraah yang maudhu memang dibuat-buat. Emang dibuat-buat. Apa tuh? Banyak tambah-tambahan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun wa anta ya Ali. Ada kata-kata macam itulah, ada tambah-tambahan wa anta ya Ali. Apa ini qiraah yang maudhu. Kemudian ada beberapa qiraat yang dia itu macam mudraj. Tahu hadis mudraj kan? Mudraj itu adalah hadis yang terselip kata-kata rawi antara kata-kata Nabi SAW. Jadi ini sabda Nabi, ini kata rawi, ini sabda Nabi. Jadi seorang rawi memasukkan perkataannya dia, menyelipkan perkataannya dia di antara hadis Rasulullah SAW. Itu namanya haditsun mudraj. Di dalam qiraah ada juga semacam itu. Ketika seorang qori membaca, dia itu memasukkan tafsiran ayat di dalam tengah-tengah apa? Qiraat. So, tengok contoh-contohnya. Wa huwa mazida fil qiraat ala wajhi tafsir, yang ditambah di dalam qiraat dari aspek tafsirnya. Ka qiraati Sa'ad ibn Abi Waqqas walahu akhun au ukhtun min ummin. Ini adalah ayat daripada ayat kalalah. Suratun Nisa. Ayatul apa? Ayatul kalalah. Suratun Nisa ayat 12. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun au ukhtun. Min umminnya tuh tak ada. Min umminnya itu tak ada. Cuma memang hukumnya itu min ummin. Lah, min ummin itu sebagai tafsir akhun au ukhtun. Maknanya akhun au ukhtun, dari akhun dan ukhtun satu emak itu mengurangi bagian daripada sepertiga ke seperenam. Itu namanya ayatul kalalah. Atau apa namanya? Kalau ada satu akhun atau ukhtun, dia mendapat seperenam, emaknya mendapat sepertiga. Cuma kalau wa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi tsuluts. Kalau akhun atau ukhtunnya itu lebih daripada satu, semuanya mendapat berapa? Tsuluts. Ada 6 ikhwah mendapat tsuluts. 6 itu sepertiga itu dibagi menjadi 6. Emaknya dari sepertiga menjadi
1/6. Maknya dari 1/3 menjadi 1/6. Lah, kata-kata min ummin ini di dalam Al-Quran tidak ada. Ini adalah tafsir daripada akhun au ukhtun min ummin. Ayo. Karena kalau akhun min ab hukumnya bukan sudus, Suf. Suf, tengok ayatnya berapa? An-Nisa ayat berapa? 12. Bukan 12, dia akhir-akhir, Suf. 120 mungkin. Coba tengok ayatul kalalah. Awal kah? Lagi. Awal dekat 70 lebih. Kesat 70. 76. Coba tengok. Kita tengok di sini. Ayat berapa? Ayat panjang. Oh, betul tuh. Betul 12 dia. Sof, tengok. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun. Sof, walahu akhun aw ukhtun. Akhun aw ukhtun ini falikulli wahidin minhum sudus. Ada imra'atun, kemudian ada akhun dan ukhtun atau akhun aw ukhtun, dia mendapat 1/6. Akhun aw ukhtun ini dari ayah. Jadi satu orang meninggal punya saudara, punya abang atau akak, dan dia mendapat 1/6. Dan ini abang dari abang atau akak, satu emak. Karena kalau dia satu ayah, bahagiannya bukan 1/6. Kalau perempuan dari ayah, bahagiannya nus. Kalau dia abang, asobah. Asobah. Karena itu kan di tafsirnya yang mendapat 1/6 itu adalah min ummin. Min apa? Min ummin. Min ummin. Akhraja Sa'id ibn Mansur wa qira'atu Ibnu Abbas laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fi mawasimil hajj. Loh, fi mawasimil hajj itu tak ada kena mengena dengan ayat. Cuma itu adalah tafsir. Karena ayat aslinya di dalam haji memang. Dalam haji, Sof. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin. Sof, tengok. Kalau kalian sudah keluar daripada Arafat, fadhkurullaha indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Sof, tengok. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Jadi kalau Anda di haji, tak apa-apa Anda sambil berjualan, sambil bekerja tak apa-apa. Loh, fi mawasimil haji ini di dalam Al-Quran tidak ada. Tapi memang ayatnya ini berkenaan tentang haji. Jadi fi mawasimil haji ini adalah tafsir daripada kebolehan mencari rizki dalam keadaan apa? Haji. Akhrajah Al-Bukhari wa qira'atu Ibnu Zubair wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yasta'inuna billahi ala ma asabahum. Wa yasta'inuna billahi ini tidak ada, tapi dia adalah tafsir dimasukkan oleh Ibnu Zubair. Orang-orang setelahnya tak faham kalau itu adalah tafsir. Akhirnya ini adalah mudraj. Fi mawasimil hajj mudraj. Min ummin mudraj. Wa yasta'inuna billahi ala ma asabahum mudraj. Bal huwa wa laisa Qur'anan, bal huwa apa? Tafsir. Qala Amr, fama adri akad qira'atuhu am fassar. Katanya Amr, saya tak tahu ini adalah qiraatnya Ibnu Zubair ataukah ini tafsiran daripada Ibnu Zubair, karena dia tak cakap. Akhrajahu Sa'id ibnu Mansur wa akhrajahu Ibnu Al-Ambari wa jazama bi annahu tafsir. Ibnu Ambari mengatakan ini adalah tafsir, ini bukan
qiraahnya dia, bukan. Ini ada tafsirnya dia. Wa akhraja anil Hasan annahu kana yaqra wa im minkum illa wariduha al-wurudud dukhul. Surah Maryam ayat 71, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Dibilang kalian semua daripada kalian pasti akan melewati jahanam dan pasti akan masuk jahanam. Wa kana ala rabbika hatmam maqdiya. Ini adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Terus al-wurudud dukhul. Nah, al-wurudud dukhul ini bukan Al-Qur'an tapi adalah tafsir daripada wariduha. Yakni kalian pasti akan warid. Apa itu warid? Masuk. Qala Ibnul Ambari qauluhu al-wurudud dukhul tafsirun minal Hasan li ma'nal wurud. Wa ghalata fihi ba'dur ruwah. Sebagian ruwat mengatakan al-wurudud dukhul ini adalah qiraatnya Hasan. Fa'alhaqahu bi mushafihi. Fadhanna man jaa ba'dahu annahu minal ayah wa huwa laysa kadzalik bal huwa tafsir. Jadi Hasan ini ketika dia tulis Qur'annya dia, riwayatnya dia tulis makna wurud adalah dukhul. Mushaf ruwah setelahnya kira ini adalah dari Al-Qur'an. Ayo. Tambihatun muhimmah. Saya kira cukup sampai sini. Sudah 1 jam lebih. Oke lah. Baca, coba kita baca. Oke, kita akhiri sampai sini insyaallah. Yang akan datang kita akan masuk tambihatul muhimmah, yaitu tentang ashahul qiraat, kaifiyatul qiraat, tajwid, dan banyak sekali hal-hal yang berkaitan tentang qiraat. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.